Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah kita udah bisa berkumpul lagi di ruang meeting kita kali ini. Alhamdulillah lagi untuk pertemuan kita kali ini langsung membahas tentang pengantar pemodelan grup A biokomputasi yang beranggotakan Yose Aulia 171042 3000 berapa lupa, Siti Aisyah Jayanti 171042 2011 dan Iga Permatahani 181042 2011. Oke, untuk tidak memperpanjang-panjang waktu kita diskusi, langsung saja kita masuk ke pembahasan slide kita yang akan dimulai oleh Yosecha. Kepada Echa disilahkan. Baiklah, saya akan memulai presentasi hasil diskusi kami tentang permodelan laju respirasi hewan. Permodelan laju respirasi hewan dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama itu ada berat badan, emosi, suhu, usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Selanjutnya, yang pertama itu faktor berat badan. Semakin bertambah berat badan, maka bertambah nilai atau laju respirasi dan sebaliknya. Untuk faktor emosi, semakin meningkat emosi atau tingkat stres, maka laju respirasi akan meningkat dan sebaliknya. Untuk faktor suhu, semakin meningkat suhu tubuh, maka laju respirasi akan meningkat dan sebaliknya. Faktor usia berbeda dengan yang lain. Memiliki tanda negatif pada permodelan yang menandakan semakin bertambahnya usia, maka laju respirasi akan semakin menurun nantinya. Faktor jenis kelamin. Perbedaan tingkat respirasi jantan dan betina. Jika jantan, lebih tinggi laju respirasinya daripada betina pada usia lanjut atau menopause. Namun, saat usia muda tidak ada perbedaan laju respirasi jantan dan betina. Selanjutnya ada faktor aktivitas. Faktor aktivitas bertanda positif pada permodelan. Maksud, semakin meningkat aktivitas yang dilakukan hewan, maka laju respirasi akan meningkat dan sebaliknya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Iga Permatahani. Halo Iga. Apa suara Iga kedengaran jelas, Kak? Sudah. Baiklah, yang selanjutnya saya Iga Permatahani akan melanjutkan pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu mengenai bahasan jurnal yang berhubungan dengan yang berjudul Factor Affecting the Respiration of Intertidal Invertebrates yang ditulis oleh Richard C. Newell dari Department of Zoology and Comparative Physiology. Next, selanjutnya pada jurnal ini ada membahas mengenai salah satu faktor pengaruh dari laju respirasi, yaitu berat badan. Pada grafik yang ditunjukkan yaitu menggambarkan antara hubungan kebutuhan oksigen dengan berat badan. Semakin tinggi berat badan, maka tingkat respirasinya juga semakin tinggi, seperti yang terlihat pada grafik yang tertera pada jurnal ini. Next, selanjutnya yaitu suhu. Untuk suhu, kami mengambil judul jurnalnya yaitu laju respirasi induk ikan blackhead seabrum atau Acanthophagus skelegeli pada suhu pemeliharaan yang berbeda-beda yang ditulis oleh Vitas Atmadi Prakoso dan Yang Jincang. Selanjutnya, pada jurnal ini menampilkan permodelan berupa grafik yang dengan hubungan suhu dan juga laju respirasi. Maka semakin tinggi suhu,
laju respirasi satu organisme akan semakin tinggi juga seperti yang terlihat pada permodelan grafik yang ditampilkan. Selanjutnya, untuk faktor emosi, judul jurnalnya yaitu Breathing Rhythms and Emotions yang ditulis oleh Ikuo Homa and Yuri Masaoka dari Departemen of Physiology, Showa University School of Medicine, Tokyo, Japan. Next, pada jurnal ini menampilkan mengenai mengenai permodelan grafik di samping menunjukkan tingkat emosi atau stres atau tekanan, maka meningkatkan laju respirasi. Jadi semakin tinggi tingkat stres atau emosi, maka respirasi akan semakin tinggi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Aisyah. Oke, baik, kita lanjutkan materi selanjutnya itu usia. Judul jurnalnya itu Effect of Aging and on Respiratory System Physiology and Immunology. Dapat dilihat di slide. Itu pada slide selanjutnya diterangkan pada kurvanya menjelaskan tentang permodelan grafik di atas menunjukkan pertumbuhan usia sebanding dengan meningkatnya laju respirasi sampai pada usia 30-an. Setelah usia 30 atau bertambahnya usia laju respirasi akan semakin menurun. Efek untuk respirasi juga berpengaruh pada jenis kelamin. Pada permodelan skema yang di diagram di atas menunjukkan perbedaan sistem pernafasan pria dan wanita. Pada usia muda tidak terdapat perbedaannya, namun pada usia atau masa menopause pada wanita akan meningkat respirasi dan lebih rendah dibandingkan pria. Selanjutnya aktivitas. Judul jurnalnya yaitu judul jurnal untuk aktivitas pada respirasi hewan yaitu The Physiological Effect of Slow Breathing in the Healthy Human. Yang bahasannya di dalam ada tentang pengaruh aktivitas yang mempengaruhi respirasi pada tubuh. Selanjutnya aktivitas. Pada diagram juga menggambarkan bahwa aktivitas itu sesuai dengan breathing frequency-nya yang pada grafik permodelan di samping menunjukkan semakin meningkat aktivitas detak jantung, maka laju respirasi maka semakin meningkat. Dan jika detak jantung melewati batas maksimum dan menurun, maka laju respirasi akan menurun juga. Mungkin sekian dari presentasi atau diskusi kita pada slide pembahasan kita kali ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin membahas atau mengulas apa yang sudah kita sampaikan di slide. Silakan. Cukup, Syah. Cukup. Kepada Iga, bagaimana Iga? Cukup, Pak. Kakak mau menambahkan mungkin ya atau menjelaskan lagi. Gimana ya? Yang di berat badan ini kan siapa tadi ya? Si Iga ya. Pada grafik menggambarkan hubungan kebutuhan oksigen dengan berat badan. Semakin tinggi berat badan maka tingkat respirasi semakin tinggi juga. Itu saya ketahui kalau semakin besar badan seseorang mungkin semakin besar pula pembuluh darahnya akan memompa darah. Berarti respirasi pada tubuh kita juga mempengaruhi besar pembuluh darah kita berarti ya, Ga? Apakah benar seperti itu, Ga? Kalau untuk ukuran dari pembuluh darah,
Mungkin belum terlalu dibahas dalam jurnal ini, Kak. Cuman yang dibahas dalam jurnal ini adalah dari penelitian yang dilakukan seperti pada grafik yang menunjukkan hubungan antara oksigen dengan berat badan, yaitu pada grafik yang A, yaitu ikan kuhlin sanviensis pada sanviensis, dan juga yang grafik B itu tentang Littorina littorea. Dari perbandingan ini, maka semakin seperti yang kita lihat pada tabel A, berat ikan yang menunjukkan pada angka 20 memiliki tingkat oksigen standarnya itu Belum. Di angka 3. Dan kalau untuk berat badan yang 30 menunjukkan kalau untuk kebutuhan oksigennya itu lebih tinggi daripada angka 3, atau ini mungkin terlihat seperti yang pada grafik yang angka 5. Jadi menandakan bahwa di sini hanya membahas mengenai berat badan dari objek tersebut. Jadi semakin meningkat berat badannya, maka kebutuhan oksigen dari suatu organisme tersebut akan meningkat juga, tapi tidak terlalu dibahas mengenai ukuran pembuluh darahnya, Kak. Begitu, Kak. Oke, Iga. Terima kasih tentang penjelasannya yang sangat rinci ya. Itu rasanya sangat menjawab juga tentang penjelasan Iga tadi. Mungkin itu aja yang akan kita diskusikan. Atau ada lagi teman-teman yang mau menanyakan tentang hasil diskusinya pada slide kita ini? Bagaimana Echa, Iga? Dari Iga cukup, Kak. Cukup, Syah. Cukup. Oke, Echa. Oke, Iga. Baiklah, berarti cukup ya teman-teman. Kita cukupkan pula diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih semuanya. Makasih.